Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanif Baidillah. Saya merupakan mahasiswa manajemen angkatan 2019 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sharing-sharing bersama teman-teman mengenai kepemimpinan dalam perusahaan. Saya mengangkat tema ini karena rasa penasaran saya terhadap relevansi teori-teori yang kita pelajari selama di kuliah dengan apa yang terjadi dalam praktiknya dalam perusahaan. Saya melakukan 4 kali mentoring bersama dengan mentor saya, yaitu Pak Rendra Pitna, seorang Director of Marketing dari PT Habatus Sauda Internasional. Pada mentoring yang keempat kali itu, saya menanyakan mengenai 4 level kepemimpinan dalam perusahaan. Yang pertama mengenai intra-individual teoris, dyadic teoris, group level teoris, dan yang terakhir adalah mengenai organizational level teoris. Selamat menyaksikan. Intra-individual teoris. Pada tingkatan ini, saya men-highlight mengenai 2 pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Rendra. Yang pertama mengenai bagaimana leaders membentuk leadership identities atau identitas kepemimpinan. Pak Rendra menjawab bahwa ada 2 hal yang mempengaruhi identitas kepemimpinan seseorang. Yang pertama adalah pengalaman kepemimpinannya, dan yang kedua adalah individual belief ataupun karakternya. Yang pertama yaitu pengalaman kepemimpinan. Menurut Pak Rendra, kepemimpinan itu bukanlah seorang yang memahami mengenai banyak teori kepemimpinan, tetapi adalah mengenai pengalaman memimpin langsung seseorang, baik dari organisasi kecil ataupun organisasi besar. Menurut Pak Rendra, semakin banyak seorang memiliki pengalaman kepemimpinan dan semakin besar organisasi skalanya yang ia pemimpin, maka ia akan semakin memiliki kematangan dalam kepemimpinan tersebut. Dan yang kedua adalah mengenai individual belief ataupun karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut akan membentuk juga karakter kepemimpinan. Misalnya apabila seorang tersebut adalah seorang yang tegas ataupun disiplin, maka ia akan cenderung memiliki sedikit toleransi terhadap keterlambatan pengerjaan. Atau katakanlah ia memiliki spiritual yang tinggi ataupun religiusme yang tinggi, ia akan cenderung membuat organisasinya ataupun workplace-nya menjadi spiritual workplace, di mana orang-orang pada rajin melakukan ibadah dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua adalah mengenai bagaimana leaders manage their time atau membagi waktunya. Menurut Pak Rendra, dalam membagi waktu ini diperlukan rasa profesionalisme, di mana ketika seorang bekerja, maka ia akan 100% fokus pada pekerjaan dan tidak akan terganggu oleh hal-hal lainnya seperti ingin bersenang-senang ataupun lain sebagainya. Jadi ketika waktu bekerja ini, ia akan mencurahkan segala waktunya untuk menyelesaikan task yang dimilikinya ataupun untuk membantu para subordinate-nya untuk menyelesaikan tugas tim yang ada ataupun untuk meluangkan waktunya untuk konsultasi terhadap bawahannya yang memiliki masalah. Dan untuk waktu keluarga, beliau akan menyisakan waktu-waktu yang ada untuk dihabiskan bersama keluarganya. Namun apabila di waktu keluarga ini terdapat sebuah kebutuhan mendesak dari perusahaan, maka Pak Rendra pun tidak segan untuk membagi waktunya untuk perusahaan, karena menurut Pak Rendra di sini diperlukan profesionalisme, di mana ketika ada sesuatu yang urgent, maka saya pun harus siap untuk membantu perusahaan. Dyadic teoris. Pada tingkatan ini saya mendapatkan beberapa insight dan cerita dari Pak Rendra. Yang pertama mengenai tipe-tipe karyawan. Menurut Pak Rendra, karyawan dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe karyawan pada umumnya atau yang biasa saja, di mana ketika masuk jam 9 ia akan datang jam 9, dan ketika pulang jam 5 dia akan pulang jam 5. Ia melakukan kewajibannya seadanya saja dan sesuai dengan berdasarkan upahnya. Dan kedua ini adalah tipe karyawan yang pencuri. Tipe pencuri ini ketika masuk jam 9 ia akan datang telat, dan ketika pulang jam 5 ia akan pulang duluan. Ketika ada kesempatan untuk bermalas-malasan, ia akan bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaannya, sehingga membuat perusahaan ini menjadi kesulitan. Dan yang terakhir adalah tipe fighter. Menurut Pak Rendra, tipe fighter ini mereka adalah orang yang akan datang lebih cepat daripada waktu datangnya dan akan pulang paling terakhir ataupun lebih lambat daripada waktu pulangnya. Mereka akan mengerjakan sesuatu dengan totalitas dan akan mencurahkan segala kemampuannya pada kebutuhan perusahaan. Dan menurut Pak Rendra, tipe fighter ini sangat sulit untuk dicari. Dan namun ia memiliki 2 hal cara untuk mencarinya, yaitu yang pertama adalah dicari dengan menggunakan EI atau Emotional Intelligence, dan yang kedua adalah mengenai SI, yaitu mengenai Spiritual Intelligence.
Menurut Pak Renda, apabila seseorang memiliki kematangan emosional, maka ia akan cenderung melaksanakan tugasnya secara profesional dan totalitas. Dan ditambah dengan SI atau Spiritual Intelligence, di mana seseorang memiliki spiritualitas yang tinggi, maka ia akan cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena di situ terdapat amanah, di mana jika ia menunaikan amanah dengan baik, ia akan mendapatkan pahala. Sementara jika ia tidak menunaikan amanah dengan baik, maka ia akan disebut dengan korupsi dan mendapatkan dosa. Dan ini menurut saya sangat menarik. Lalu saya menanyakan mengenai bagaimana seorang leader mempengaruhi loyalitas dan kepercayaan dari pengikutnya. Menurut Pak Rendra, loyalitas dan kepercayaan dari pengikut dapat didapatkan apabila seorang leader menjadi eksempel atau contoh bagi para pengikutnya. Di sini leading by example dapat dilakukan dengan datang tepat waktu ketika rapat, atau bahkan datang lebih cepat ketika ada sebuah proyek, maka akan dikerjakan dengan baik dan tidak akan lambat ataupun harus lebih cepat dan harus tepat waktu. Dan lalu ketika ada sebuah proyek yang dikerjakan bersama-sama, seorang leader itu akan aktif dan akan membantu subordinatnya dalam mengerjakannya dan dalam pemantauannya, sehingga subordinat pun tidak akan merasa ia mengerjakan semuanya sendiri. Ia akan merasa didampingi dan akan merasa disupport, dan leader pun harus mempercayai subordinat dan juga harus memerhatikan keinginan dari subordinat, seperti dia ingin berkembang di bagian mana, sehingga subordinat pun akan merasa dihargai. Yang ketiga adalah group level teoris. Pada tingkatan ini, saya juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Rendra. Yang pertama adalah bagaimana seorang leader mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas dari tim member. Menurut Pak Rendra, yang paling penting dalam aspek ini adalah pendelegasian tugas. Menurut Pak Rendra, pendelegasian tugas itu harus jelas dan tepat. Maksudnya jelas adalah pendelegasian ini dilakukan dengan baik, yaitu maksudnya informasinya dapat dipahami dengan baik dan tepat oleh para anggota, seperti kapan harus dikerjakan, kapan harus diselesaikan, detailnya seperti apa, dan bagaimana harus dikerjakan. Lalu yang kedua, maksudnya harus tepat, pendelegasian tugas ini harus tepat, seperti tugas ini dilakukan oleh siapa dan tugas itu dilakukan oleh siapa, dan ini berdasarkan spesialisasi yang dimiliki oleh team members. Lalu pertanyaan kedua yang saya tanyakan adalah mengenai bagaimana seorang leader menyelesaikan masalah yang ada dalam sebuah tim atau ketika ada sebuah konflik. Menurut Pak Rendra, hal yang paling penting untuk diatasi dalam sebuah masalah adalah memperbanyak komunikasi. Sebab komunikasi yang kurang dapat menyebabkan banyak sekali masalah, misalnya kesalahpahaman, ketidakharmonisan, terus juga miskonsepsi dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena kurangnya komunikasi. Sedangkan jika komunikasi semakin baik, maka orang akan cenderung semakin harmonis dan tidak segan terhadap kritik, dan orang akan cenderung lebih bisa menerima. Jadi yang paling pertama adalah komunikasi. Jika komunikasi biasa seperti secara online belum bisa menyelesaikan masalah, maka perlu dilaksanakan komunikasi secara offline. Lalu yang terakhir adalah organizational level theories. Pada tingkatan ini saya menanyakan dua pertanyaan juga kepada Pak Rendra. Yang pertama adalah mengenai how leaders are selected at each level, atau bagaimana seorang leader dipilih. Dan menurut Pak Rendra, yang paling pertama jadi pertimbangan adalah bagaimana maturity seorang leader ataupun kematangan seorang leader. Kematangan ini dapat dilihat dari pengalaman seorang tersebut dalam kepemimpinannya. Apakah ia pernah memimpin sesuatu, dalam skala besarnya seperti apa, dan juga bagaimana ia memiliki emotional intelligence. Karena menurut Pak Rendra, tidak semua orang cocok untuk memimpin. Ada seorang yang mungkin lebih tua, namun ia tidak begitu matur. Justru yang lebih muda lebih matur. Atau ada pun juga orang yang sebenarnya sangat baik dalam praktik, namun ketika dijadikan seorang pemimpin, ia tidak cukup baik. Karena kepemimpinan ini tidak untuk semua orang, dan ada beberapa orang yang lebih cocok untuk kepemimpinan. Itu pendapat yang dikatakan oleh Pak Rendra. Lalu yang terakhir adalah bagaimana seorang leader mempengaruhi kultur organisasi. Menurut Pak Rendra, kultur organisasi ini bukan sesuatu yang hanya dituliskan saja ataupun hanya dikonsepkan saja, namun mengenai apa yang benar-benar terjadi dalam organisasi. Ketika para board of directors ini setuju untuk menjadikan sebuah organisasi menjadi lebih religius, maka organisasi ini harus menerapkan religiusitas tersebut. Seperti ketika sudah waktunya azan, maka para anggota harus segera melaksanakan sholat. Dan ini harus diterapkan dan bukan hanya sekedar ucapan saja. Misalnya ketika para board of director setuju mengenai disiplin yang tinggi, maka para anggota pun harus menunjukkan disiplin yang tinggi. Dan ketika tidak ada seorang yang tidak memenuhi standar tersebut, maka akan ada punishment dan reward. Jadi begitu sharing yang dapat saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton.